Selamat hari Minggu semua. Adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik sehat-sehat selalu ya. Oh ya, selama kita di rumah, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, rajin mencuci tangan, dan berdoa agar kita dijauhi dari mara bahaya dan wabah corona ini berakhir. Meskipun pada hari ini kita tidak berkumpul bersama teman-teman maupun kakak guru sekolah minggu, tapi kita telah diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini dan untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi anak-anak kami, anak-anak yang saya sayangi, anak-anak sekolah minggu di gereja kita HKBP Mampang Perapatan. Walaupun kalian tetap di rumah dengan kondisi sekarang karena adanya COVID-19 atau Corona, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap beribadah di rumah kita, dan kita tetap mensyukuri apa yang sudah kita terima pagi ini, di malam kita tidur pagi ini dengan bangun keadaan sehat. Kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, tanggal 3 Mei 2020. Kita akan saat teduh, kita berdoa di hati masing-masing saat teduh mulai. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik silakan duduk. Hukum Taurat untuk kita minggu ini tertulis dari hukum Taurat yang ketiga. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ulangi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita sebut sama-sama. 1, 2, 3.
Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 688 ayat 1. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan mengaku pengakuan dosa kita. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak lakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita bulan minggu ini diambil dari Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Kita sama-sama membaca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amang ulangi, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian ayat bulanan untuk kita minggu ini. Adik-adik, kita akan bernyanyi, judulnya Allahku Besar. Adik-adik, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkannya bersama dengan teman seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik,
Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu kita untuk minggu ini. Kakak, silakan disampaikan wartanya. Berkati bumi kami yang ada virus corona. Tuhan berkati dokter, para suster, dan Pak. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Singing na 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 Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata, karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 2. Judulnya, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, sambil kita persiapkan Alkitab kita masing-masing dengan membuka Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita bernyanyi, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman khotbah kita hari ini, kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami semua, anak-anak-Mu
sekolah minggu Gereja Kayu Mampang Perapatan. Walaupun kami di rumah masing-masing Bapa, kami percaya Engkau akan memberikan kesehatan kepada kami, pribadi kami di rumah kami masing-masing, memberikan kesehatan kepada orang tua kami, saudara kami, kakak kami, abang kami. Tuhan, pagi ini kami akan mendengar firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman yang hamba sampaikan kepada anak-anak kami Tuhan dapat berbuah. Ajari hamba-Mu untuk menyampaikannya Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami juga dapat mendengarnya dengan baik. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca secara responsoria. Amang membaca ayat 35. Demikian anak-anak kami ayat 36 dan ayat terakhir ayat 41 kita sama-sama membacanya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengherdik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita sama-sama baca ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Demikian firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, gimana tadi? Sudah kita baca dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi itu ceritanya tentang pintar. Angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan. Pernah dengar petir enggak? Nah, pernah dengar hujan? Badai? Kayak yang di TV-TV itu? Pasti pernah lah ya. Nah, ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus ketika itu sedang berlayar di danau. Ya, mereka itu dengan murid-muridnya. Murid-muridnya panik. Air masuk ke perahunya. Ya. Sampai hampir mau
tenggelam kapalnya. Ya. Akhirnya murid-muridnya takut. Dia takut, jangan-jangan ini kapal akan tenggelam. Tuhan Yesus bisa tertidur. Ya. Malah murid-muridnya menjadi ketakutan. Tidur Tuhan Yesus tertidur-tenang, murid-murid ketakutan. Tiba-tiba muridnya salah satu membangunkan Tuhan Yesus. Guru, kata gitu. Bangun. Kok bisa tidur nyenyak? Padahal ini lagi ada ombak, ada badai, ada topan, ada angin. Melihat itu, Yesus apa yang dilakukan Yesus? Tadi perikopnya tadi. Ya. Di ayat 39. Yesus ia pun bangun mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu apa? Diam, tenanglah. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Seketika angin diam, air danaunya tenang, kapalnya bagus, reda, teduh sekali. Tidak ada lagi ombak. Terus Tuhan Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa itu artinya? Tuhan Yesus kecewa adik-adik. Murid-murid yang sudah menemani Tuhan Yesus selama kehidupan Tuhan Yesus itu tidak punya kepercayaan. Mereka takut. Mereka bimbang. Mereka bingung. Mereka ketakutan. Harusnya mereka apa? Mereka harus percaya bahwa di kapal itu ada Tuhan Yesus yang bisa menenangkan mereka, yang bisa melakukan apa saja. Adik-adik pernah dengar cerita kan bahwa Tuhan Yesus bisa merubah air menjadi anggur, bahkan memberikan kehidupan kepada Lazarus. Tapi murid-murid takut, tidak percaya. Mereka ketakutan. Ya. Sama nih kayak adik-adik nih. Kalau misalnya disuruh ujian, tapi dia tidak percaya diri, ketakutan. Karena kenapa? Dia nggak belajar. Akhirnya apa? Nyontek. Harus ada percaya diri. Dan kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan bantu untuk mengingatkan kita akan pelajaran yang pernah kita baca. Sehingga kita bisa jawab. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Tidak percaya diri mereka kan. Mereka panik. Bahkan marahin Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus tidur-tidur aja. Iya kan? Dan banyak kayak gitu. Kalian menyalahkan orang. Karena kenapa? Kalian gak mempersiapkan diri. Sehingga orang lain yang disalahkan. Ya, jadi kita tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus percaya diri di apapun yang kita lakukan. Kalau misalnya belajar sungguh-sungguh, sehingga pas ujian kita bisa jawab. Ya. Terus apa yang kita lihat di sini? Kita diingatkan Tuhan bahwa kita harus percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah hebat. Wow, Tuhan Yesus hebat. Dia bisa merintahkan angin, dia merintahkan danau, dia bisa merintahkan topan. Jadi kita nggak perlu takut,
dan ragu untuk menjalani apapun dalam kehidupan kita. Adik-adik tidak perlu takut kalau ujian, kalau belajar. Ya kan? Coba adik-adik, sehari-hari pernah nggak ketakutan? Pasti. Tapi kalau sudah dibekali dirinya untuk tidak takut, pasti nggak takut kan? Misalnya disuruh belajar. Nah, kalau sudah percaya diri dan belajar benar, ketika ujian kita tidak takut nilai kita jelek. Betul nggak? Ya, jadi perikop kita ini memerintahkan kepada kita pertama bahwa kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apapun buat kita. Tuhan itu artinya berarti hebat. Tuhan kita kuat. Tuhan kita mampu melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ada yang enggak? Ada yang bisa merintahkan hujan, misalnya turun nih, berhenti. Ada enggak? Pasti enggak ada. Atau bapaknya, mamanya, kakaknya, kakak-kakak guru sekolah minggu misalnya, nyuruh hujan berhenti, bisa enggak? Enggak ada, enggak bisa. Amang juga enggak bisa. Yang bisa hanya Tuhan Yesus. Itu berarti kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Dia mampu melakukan apapun yang manusia tidak bisa lakukan. Yang kedua apa? Kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah. Yang hebat itu jangan pernah ragu. Jangan pernah tidak percaya, jangan pernah meragukan bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan akan memberikan kemampuan, mujizat-mujizat kepada kita. Jadi adik-adik, walaupun corona ini ada sekarang, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita, memampukan adik-adik melewati pandemi COVID-19 ini sampai pada dia nanti hilang atau dia sudah mampu ditaklukkan. Dengan cara apa? Apa itu? Dikatakan jangan lupa selalu memakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan kalau melakukan atau sebelum dan sesudah melakukan. Sering-sering cuci tangan. Dan juga jangan berdiri berdekatan atau bersentuhan. Sehingga jaga jarak. Nah, kalian di rumah juga harus tetap jangan bosan, jangan boring kata kakak-kakak. Jangan jenuh. Tapi tetap melakukan aktivitas, belajar, nyapu, kebersihan juga dijaga, berdoa. Dengan keyakinan itu, adik-adik, percayalah, Tuhan Yesus mampu untuk membantu kita. Kita yakin dan percaya. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami anak-anakmu dari Gereja HKBP Mampang Perapatan sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini, Bapa. Hebat Engkau Tuhan Yesus. Wow, Tuhanku hebat. Engkau bisa memerintahkan tofan, angin ribut, ombak, gelombang. Itu karena Engkau yang dahsyat. Itu kami percaya Bapa, Engkau juga akan memberikan kekuatan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, Gereja HKBP Mampang Perapatan, untuk mampu bertahan, untuk mempercayai Engkau, bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kami menghadapi segala apapun, gelombang apapun, pergumulan apapun, kejadian apapun yang ada di hadapan kami.
Seperti corona Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Engkau jauhkan itu dari kami semua, anak-anak-Mu, orang tua kami, saudara-saudara kami, perhalado kami, pendeta kami, kakak-kakak kami, guru sekolah minggu, sehingga kami Tuhan dapat sehat untuk dapat berkumpul kembali di gereja memuji nama-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati perhalado, berkati pendeta kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka tetap jauhkan dari segala penyakit. Tuhan Yesus berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, sekolah minggu HKBP Mampang yang saat ini sedang beribadah dan selalu beribadah kepada-Mu di rumah masing-masing. Walaupun melalui media Tuhan, kami percaya Engkau tetap mempersatukan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang kami dengar, yang hamba-Mu sampaikan dapat kami lakukan. Bapa, ampuni dosa kami, supaya kami layak memohon, dan Engkau menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND 848 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Dison adong hubuan Tuhan. Adik-adik, demikian ibadah minggu kita pagi ini. Semoga Tuhan tetap memberikan kesehatan buat kita. Kita akan menutup ibadah kita dan tetap menjaga jangan keluar sembarangan apabila tidak perlu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik, kami undang untuk berdiri. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Dan jangan lupa juga untuk mengucapkan selamat hari Minggu sama Mama, Papa, dan Opu. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dah.